Hai hai, kembali lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kali ini saya kembali akan membahas mengenai pembahasan soal-soal TPS persiapan UTBK 2020. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pemahaman bacaan dan menulis serta pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, aslinya di video-video pembahasan saya yang sebelumnya mengenai pemahaman bacaan dan menulis itu sudah saya gabung dengan soal dari pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi khusus bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang request untuk membahas, Kak bahas dong PPU, sebenarnya sudah ada di soal-soal pembahasan dari PBM yang ada. Nanti bisa kalian cek di videonya. Nah, untuk yang menginginkan mendownload soal dari pembahasan ini nanti silahkan bisa diklik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Langsung saja ke soal yang pertama, teks berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Pertanyaan nomor 1, kalimat 1 dapat diperbaiki menjadi kalimat baku yakni apa? Kita baca terlebih dahulu. Perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli. Ia juga mencakup berbagai pengalaman yang dihubungkan dengan pemakaian atau konsumsi berbagai produk dan jasa. Oke, nah di sini dari pilihan A sampai E kalau kita lihat itu yang membedakan antara jawabannya adalah di pilihan A ada kata tidak, kemudian di sini ada kata juga. Pilihan B ada tidak hanya, kemudian tetapi juga. Pilihan C tidak hanya, tetapi juga. Pilihan D bukan hanya, melainkan. Pilihan E tidak hanya tetapi. Oke. Nah, berarti ini yang menjadi permasalahan adalah konjungsi tidak hanya. Saya pernah membahas mengenai konjungsi baik intrakalimat atau antar kalimat. Jadi tidak hanya ini adalah salah satu konjungsi intrakalimat yang termasuk dalam konjungsi korelatif. Artinya dia adalah suatu konjungsi yang berpasangan. Nah, konjungsi korelatif di sini tidak hanya itu akan berpasangan dengan tetapi juga. Jadi bisa saja tetapi saja atau diberi kata juga tergantung konteks soal yang ada. Oke. Pilihan A di sini ada kata tidak dan juga. Berarti tidak ya. Harusnya tidak hanya dengan tetapi atau tetapi juga. Pilihan B tidak hanya ada kata tetapi juga, tapi kita cek dulu. Perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli, tetapi ia juga. Nah, di sini ada kata ia. Ia itu kan menggambarkan atau menggantikan seseorang ya, kata ganti orang. Nah, di sini yang dibicarakan tadi bukan orang tapi perilaku konsumen, perilaku orang, perilakunya. Jadi kalau diganti dengan kata iya itu kurang tepat dalam hal ini. Walaupun untuk konjungsinya sudah benar, ada tidak hanya dan tetapi juga. Pilihan C tidak hanya tetapi juga. Kita cek saja perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli, tetapi juga mencakup berbagai pengalaman yang dihubungkan dengan pemakaian atau konsumsi berbagai produk dan jasa. Oke, ini bisa jadi kita simpan dulu. Kemudian pilihan D bukan hanya melainkan, salah ya. Karena di soalnya itu katanya adalah tidak hanya. Kemudian pilihan E, perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli, tetapi mencakup. Oke, di sini kurang tepat ya. Kan dia tidak hanya ini, tetapi juga ini. Nah, itu akan lebih tepat. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Lanjut nomor 2, kesalahan pembentukan kata tidak ditemukan dalam kalimat yang berapa. Oke, kita akan cek kalimat 2. Pengalaman memakai. Oke. Di sini ada imbuhan me dan kata dasar pakai ya. Ingat kalau ada me kemudian diikuti dengan kata dasar yang huruf awalnya adalah KTSP. Jika huruf kedua dari kata dasar itu berupa vokal, nanti dia akan meluruh.
Nah, tadi kan kalau itu kan aslinya dari kata pakai. Pakai. Nah, ini kan masuk kata SP. Huruf keduanya adalah vokal, berarti meluruh. Memakai, berarti dia sudah benar. Dan jasa dan perasaan senang yang berasal dari memiliki. Ini nggak ada masalah karena bukan kata SP. Mengumpulkan, kumpul ya, dari kata kumpul. Oke, kata SP, huruf keduanya vokal, berarti dia meluruh, benar, atau mengkonsumsi, mengkonsumsi. Oke, kata dasarnya adalah konsumsi, huruf kedua dari kata dasar itu adalah vokal. Harusnya dia meluruh, yang benar bukan mengkonsumsi, tapi mengonsumsi. Berarti kalimat kedua ini salah ya. Kemudian pilihan B kalimat keempat. Hal ini disebabkan 6 kekuatan utama. Berlimpahnya pilihan, tersedianya informasi, perasaan berhak, pengkomoditian, ketidakkokohan, masalah keuangan konsumen menurunkan. Ini tidak ada masalah ya karena bukan kata SP. Dan kekurangan waktu, tidak cukup untuk setia. Oke, di sini ada pengkomoditian, imbuhan pe ya. Oke, imbuhan pe itu dia sama dengan kata SP. Sama dengan imbuhan me. Jadi ketika dia ada kata SP, dia akan luruh. Di sini tidak ada masalah untuk huruf keduanya. Malah kalau dia imbuhan pe, kemudian dari kata dasar itu huruf keduanya adalah konsonan, dia bisa luruh. Bisa dicek video pembahasan saya mengenai imbuhan. Jadi ini harusnya luruh, bukan pengkomoditian tapi pengomoditian. Hati-hati untuk soal imbuhan. Kemudian nomor 2 kalimat kelima. Pemasaran berdasarkan hubungan mempengaruhi keputusan konsumen dan kepuasan konsumsi mereka. Oke, di sini ada kata mempengaruhi, pengaruh ya. Dari ini ada kata SP, huruf keduanya vokal, berarti dia harus luruh, bukan mempengaruhi tapi memengaruhi. Oke, kemudian pilihan D, kalimat ke-6. Pemasaran berdasarkan hubungan adalah hal-hal yang berhubungan dengan membangun, ini tidak ada masalah, keterpercayaan dan memegang janji yang dibuat oleh para konsumen. Oke, berhubungan tidak ada masalah, membangun tidak ada masalah. Di sini ada keterpercayaan dari kata percaya. Hati-hati, ini adalah imbuhan bertingkat ya. Silahkan diingat-ingat saja, keterpercayaan itu adalah kata yang tidak baku. Yang baku dalam pembentukan katanya itu adalah keterpercayaan, bisa dicek. Nah, berarti kalimat 6 ini juga salah. Pilihan E kalimat 7. Dalam hal ini digunakan untuk mengembangkan. Di sini tidak ada masalah ya, bukan mengembangkan, sudah benar mengembangkan ikatan jangka panjang dengan para pelanggan dengan membuat mereka merasa istimewa dan memberikan. Di sini tidak ada masalah, bukan kata SP, jadi biasa saja. Memberikan mereka berbagai pelayanan khusus. Berarti kesalahan pembentukan kata tidak ditemukan pada kalimat ke-7. Kalimat ke-7 ini sudah benar semua. Nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3, kata pengkomoditian pada kalimat 4 paling mungkin diganti menjadi apa? Jadi kita harus tahu pengkomoditian, komoditi itu dari komoditas ya, berdasarkan KBBI itu dia artinya adalah barang dagangan, sehingga pengkomoditian pasti nanti ada hubungannya dengan dagangan dalam hal ini. Kita akan cek pilihannya langsung. Perekonomian, pilihan A, jelas bukan. Pilihan B perdagangan, oke. Pilihan C pemasaran, tidak ya. Pilihan D pembelian, pilihan E penjualan. Oke, sehingga jelas pengkomoditian itu akan lebih tepat karena pengkomoditian ini tidak baku, akan paling tepat diganti dengan kata perdagangan. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 4, gagasan kalimat yang tidak mendukung gagasan utama bacaan di atas adalah yang mana? Oke,
Berarti kan aslinya kita harus tahu gagasan utama. Saya pernah bilang untuk menentukan gagasan utama, cek dulu di akhir kalimat ada kata dengan demikian, oleh karena itu jadi atau tidak. Tapi tetap harus disesuaikan konteksnya ya kalau tipe soalnya seperti ini. Jadi kan di sini soalnya gagasan kalimat yang tidak mendukung. Bisa saja gagasan yang ada kata jadi oleh karena itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan teks kalau tipe soalnya seperti ini. Jadi di sini memang ada kata jadi, konsumen adalah raja. Dengan kata lain kan aslinya itu dia adalah gagasan utamanya, tapi belum tentu untuk tipe soal seperti ini. Kita cek dulu apakah gagasan utama konsumen adalah raja itu sudah dibahas lebih lanjut dengan kalimat penjelas dan kalimat pendukung yang ada pada paragraf tersebut. Oke. Kita akan cek ke pilihan A kalimat pertama. Perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli. Ia juga mencakup berbagai pengalaman yang dihubungkan dengan pemakaian atau konsumsi berbagai produk dan jasa. Pengalaman memakai produk dan jasa dan perasaan senang yang berasal dari memiliki, mengumpulkan, atau mengkonsumsi barang-barang berbagai pengalaman lainnya menyumbang kepuasan konsumen. Artinya kan kalimat 1 dan kalimat 2 ini kan saling mendukung ya, saling melengkapi. Jadi tidak ada masalah di kalimat 1. Kemudian pilihan B kalimat keempat. Hal ini disebabkan 6 kekuatan utama: berlimpahnya pilihan, tersedianya informasi, perasaan berhak, pengkomoditian, ketidakkokohan atau masalah keuangan konsumen, menurunkan kesetiaan, dan kekurangan waktu. Hal ini berarti kan dia merujuk pada kalimat sebelumnya. Pemasaran berdasarkan hubungan menjadi demikian penting karena konsumen sekarang ini kurang setia dibandingkan masa lalu. Jadi di sini yang ditekankan adalah pemasaran berdasarkan hubungan menjadi sedemikian penting. Oke, berarti karena dia berkaitan antara kalimat 3 dan kalimat tidak ada masalah. Kemudian kalimat kelima pilihan C, pemasaran berdasarkan hubungan. Dia membahas pemasaran berdasarkan hubungan lagi. Jadi kalau ada kata yang diulang-ulang berarti itu jelas mendukung dari gagasan utama yang ada ya seharusnya. Pemasaran berdasarkan hubungan mempengaruhi keputusan konsumen dan kepuasan konsumsi mereka. Oke, tidak ada masalah. Kalimat 6, pemasaran berdasarkan hubungan adalah hal-hal yang berhubungan dengan membangun keterpercayaan dan memegang janji yang dibuat oleh para konsumen. Nah, ini juga membicarakan pemasaran berdasarkan hubungan, jadi dia jelas mendukung. Nah, bagaimana dengan kalimat 8 yang notabene ada kata jadi? Jadi konsumen adalah raja, padahal dari sekian banyak kalimat yang ada pada 3 paragraf ini tidak ada yang menjelaskan mengenai konsumen itu adalah raja. Malah yang dijelaskan itu mengenai pemasaran berdasarkan hubungan, pemasaran berdasarkan hubungan, pemasaran berdasarkan hubungan. Sehingga gagasan kalimat yang tidak mendukung gagasan utamanya malah kalimat ke-8 ini. Karena dia tidak berhubungan sama sekali. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E, kalimat ke-8. Lanjut, soal nomor 5, simpulan berikut tepat untuk kedua teks di atas, yaitu saya beberapa kali menjelaskan mengenai simpulan, ada video kupas tuntas mengenai simpulan juga, bahwa simpulan ini dia akan mencerminkan ide pokok atau uraian gagasan yang tercapai pada pembicaraan yang ada dalam teks. Nah, kita ke teks yang pertama. Saat ini di Indonesia, kemajuan teknologi begitu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam, bahkan internet tidak hanya melanda masyarakat kota, tetapi juga merambah masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif ataupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dampak positifnya, misalnya sekarang masyarakat tidak hanya bisa berkomunikasi lewat telepon seluler, tetapi juga bisa lewat internet.
Selain itu, dengan internet, masyarakat dapat mudah memperoleh informasi. Adapun dampak negatifnya dari kemajuan teknologi adalah banyak kasus penipuan lewat SMS, akun Facebook yang dibobol, dan yang lebih parah lagi, sandi atau password ATM dapat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, diakui atau tidak, perlahan-lahan kemajuan teknologi akan mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Jadi paragraf 1 di sini, ini kan ada kata akibatnya. Dia ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian dijelaskan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Oke, itu untuk teks pertama. Kita akan cek teks yang kedua. Sebenarnya kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Berarti ada dampak positifnya. Akan tetapi masih banyak juga dampak negatifnya, terutama bagi para remaja. Misalnya remaja sering terlalu asik bermain internet sehingga sampai lupa waktu. Oke, intinya di teks 2 di sini juga dia menjelaskan ada manfaat, artinya ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Dengan kata lain, kedua teks tersebut membicarakan dampak positif dan dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Oke, kita akan cek pilihan jawabannya. Pilihan A, teknologi telah banyak mengakibatkan hal yang negatif daripada positifnya. Oh, belum tentu ya, karena di situ tadi dijelaskan baik dampak positif maupun negatifnya. Pilihan B, kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan negatif. Bisa saja kita simpan dulu. Pilihan C, hampir semua lapisan masyarakat menggunakan hasil dari kemajuan teknologi. Nah, ini tidak. Pilihan D, dampak teknologi yang paling dirasakan terjadi pada anak-anak remaja. Tadi dijelaskan dari semua kalangan itu ada pengaruhnya dari dampak teknologi. Pilihan E, teknologi internet tidak hanya digunakan oleh masyarakat tetapi juga masyarakat pedesaan. Iya sih, tapi kan simpulannya inti atau ide pokok yang dibicarakan dari kedua teks tersebut adalah dampaknya. Sehingga nomor 5, simpulan yang tepat itu adalah pilihan B, kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Lanjut ke soal nomor 6, pernyataan yang tidak sesuai dengan informasi yang dipaparkan dalam kedua teks yakni apa? Oke, pilihan A, kemajuan teknologi bermanfaat bagi kehidupan. Ini ada teks kedua, kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Oke. Pilihan B, pengaruh kemajuan teknologi telah menyebar semua lapisan masyarakat. Tadi ada di mana ya? Oke, kita cek saja. Saat ini di Indonesia kemajuan teknologi begitu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Nah, bahkan internet tidak hanya melanda masyarakat kota, tetapi juga masyarakat di pelosok-pelosok desa. Artinya kan di lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota itu pengaruh kemajuan teknologi ada. Tidak masalah, dia sudah sesuai. Pilihan C, perilaku buruk dapat muncul akibat kemajuan teknologi. Buruk berarti dampak negatif ya. Oke, mana? Nih, dampak negatif. Adapun dampak negatifnya banyak kasus penipuan lewat SMS, ada pembobolan password ATM. Kemudian kalau dari paragraf 2, ini dampak negatifnya ada di para remaja. Oke, jadi pasti ada perilaku buruk dapat muncul dari kemajuan teknologi. Pilihan D, remaja selalu meniru perilaku yang ia dapatkan dari situs internet. Oke, nah ada di teks kedua, remaja yang sering berinteraksi dengan internet atau sering membuka situs-situs yang tidak pantas untuk dilihatnya cenderung akan meniru perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mengakibatkan pergaulan bebas mereka. Di sini katanya adalah selalu, tapi dalam teks dia cenderung itu tidak selalu ya. Oke, sehingga kita simpan dulu pilihan D. Pilihan E, ketika berinteraksi dengan internet remaja lupa waktu untuk melaksanakan kewajiban. Oke, ini misalnya remaja sering terlalu asik bermain internet atau jejaring sosial sehingga sampai lupa waktu dan lupa apa yang harus dikerjakan atau kewajiban yang harus ditunaikan. Oke.
Kemudian soal berikutnya, sikap penulis yang tersirat dalam bacaan di atas adalah yang mana? Oke, sikap penulis. Tadi dari dua teks ini dia menjelaskan mengenai memberikan info ya mengenai apa saja sih dampak positif, dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Langsung saja kita cek pilihannya. A. Meyakinkan pembaca tentang pentingnya penggunaan teknologi. Tidak ya, kita tidak membicarakan mengenai pentingnya, tapi dampaknya. Pilihan B. Menginformasikan kepada pembaca tentang dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan. Oke, bisa saja kita simpan dulu pilihan B. Pilihan C. Mengajak pembaca untuk memahami dampak positif teknologi. Di sini tidak ada ajakan karena dia memaparkan saja sih dari tadi. Berarti bukan juga ya. Pilihan dia menggambarkan dampak-dampak kemajuan teknologi. Oke, kita simpan dulu. Pilihan E menceritakan perilaku masyarakat sebagai dampak kemajuan teknologi. Di sini tidak benar-benar menceritakan ya. Dia kan memberikan informasi saja. Nah, antara pilihan B dan pilihan D. Nah, kalau pilihan D menggambarkan itu kan sama saja dia ada fungsi dari teks deskripsi. Menggambarkan itu berarti harus ada hubungannya dengan panca indera. Jadi seolah-olah kita bisa merasakan apa yang dipaparkan dalam teks. Misal menceritakan tentang keindahan pantai Senggigi lah. Pantai Senggigi yang terletak di Lombok itu memiliki pemandangan yang indah, ombaknya yang berdeburan, kemudian pohon-pohonnya yang rindang membuat kita merasa nyaman dan sangat nyaman untuk tinggal di situ. Jadi kan kita seolah-olah bisa merasakan apa yang ada di situ. Nah, tapi kan di teks ini kita tidak menggambarkan, ini lebih ke memberikan informasi kepada pembaca dari adanya dampak kemajuan teknologi, sehingga nomor 7 jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang B. Oke, nomor 8, kata yang paling tepat perbaikan kalimat ke-9. Kalimat ke-9, dan satu hal yang tidak kalah manfaatnya, game tersebut dapat melatih syaraf sensorik anak karena user memerlukan keterampilan memainkan keyboard dan mouse dalam memainkan game virtual kebudayaan ini. Ingat, penggunaan huruf miring. Jadi untuk ungkapan asing atau kata asing itu kita harus menggunakan huruf miring. Kesalahan pertama terletak pada kata dan. Konjungsi dan tidak boleh berada di awal kalimat karena dia adalah konjungsi intrakalimat, sehingga harus diganti. Kebetulan pilihan A sampai pilihan E, kecuali pilihan D ya, itu sudah kata selanjutnya, dan selanjutnya. Oke, kita tinggal cek apakah kata asingnya apa saja untuk diubah menjadi huruf miring. Ada game sudah miring, dapat melatih syaraf sensorik karena user ini istilah asing, memerlukan keterampilan memainkan keyboard itu asing, mouse juga dalam memainkan game virtual. Berarti game, user, keyboard, mouse harus huruf miring. Game, ini usernya tidak pilihan A. Pilihan B, iya ya, user, game, keyboard, mouse, game, oke. Pilihan C, game, user, kemudian keyboard, mouse, game, oke. Tidak ada masalah juga. Pilihan E, game, user, keyboard, mouse, oke. Apa yang membedakan antara pilihan B, C, dan D? Di sini ada syaraf, saraf, oke. Yang benar adalah saraf, bukan syaraf. Saraf itu bukan istilah asing ya, jadi dia tidak perlu ditulis huruf miring. Ini ya saraf. Sehingga nomor 8 jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang E. Nomor 9, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah yang apa? Oke, kita akan cek saja.
Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus tradisi budaya Indonesia juga. Namun pengaruh budaya asing yang semakin gencar membuat generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional. Bahkan sedikit demi sedikit telah menjauhi dan mulai melupakan budaya tradisional bangsa. Berkurangnya minat generasi muda mempelajari budaya juga disebabkan belum adanya media belajar budaya yang menarik. Materi ajar tentang budaya masih didominasi dalam bentuk media cetak yang membutuhkan minat baca tinggi pada generasi muda. Manfaat lain adalah aspek kecerdasan dan refleks saraf yang sebenarnya juga sedikit banyak terasah dalam sebuah game, terutama game yang bersifat kompetitif. Dengan belajar melalui visualisasi yang menarik, diharapkan semangat belajar tentang budaya akan lebih termotivasi. Adapun beberapa tujuan dibuatnya game kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kebudayaan dan media pembelajaran ini adalah terwujudnya sebuah game yang digunakan sebagai media belajar budaya yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, untuk menumbuhkan rasa mencintai, rasa menghargai, rasa ikut memiliki, dan rasa melestarikan kekayaan budaya bangsa sendiri sejak dini. Dan satu hal yang tidak kalah manfaatnya, game tersebut dapat melatih syaraf sensorik anak karena user memerlukan keterampilan memainkan keyboard dan mouse dalam memainkan game virtual kebudayaan ini. Oke. Pilihan A, ini kan ditanyain yang sesuai. Pilihan A, generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional karena dipengaruhi budaya asing. Oke. Nih. Di kalimat kedua, namun pengaruh budaya asing yang semakin gencar membuat generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional. Oke, generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional karena pengaruh budaya asing. Sesuai ya, kita simpan dulu. Pilihan B, generasi muda menjauhi dan mulai melupakan budaya tradisional bangsa karena belum adanya media belajar budaya yang menarik. Oke, di sini kalimat ketiga, berkurangnya minat generasi muda mempelajari budaya juga disebabkan belum adanya media belajar budaya yang menarik. Di sini berkurangnya minat generasi muda, tapi di pilihannya menjauhi dan mulai melupakan. Jadi dia tidak menjauhi ya, dia hanya minat saja, minatnya itu berkurang. Jadi ini tidak sesuai. Dia tidak mulai melupakan, hanya minatnya saja yang berkurang. Oke. Pilihan C, materi ajar tentang budaya sangat didominasi dalam bentuk media cetak. Oke, kalimat keempat, materi ajar tentang budaya masih didominasi dalam bentuk media cetak yang membutuhkan minat baca tinggi pada generasi muda. Di sini masih didominasi. Sedangkan di pilihan C sangat didominasi. Nah, hati-hati ya dalam kita menganalisis tipe soal seperti ini. Jadi kita harus benar-benar tahu apakah dia sesuai atau tidak, karena soal seperti ini biasanya mengecoh. Salah ya, ini masih didominasi, tapi di sini sangat didominasi. Sangat dan masih itu berbeda. Pilihan D, aspek kecerdasan dan refleks saraf yang sebenarnya harus terasah dalam sebuah game. Oke. Nih, manfaat lain adalah aspek kecerdasan dan refleks saraf yang sebenarnya juga sedikit banyak terasah. Oke. Di sini tidak ada kata sedikit banyak. Dia aspek kecerdasan dan refleks saraf yang sebenarnya harus. Padahal tadi di sini sedikit banyak. Jadi salah juga ya pilihan D. Pilihan E, tujuan game kebudayaan adalah sebagai bentuk pelestarian budaya dan media pembelajaran yang harus dilakukan. Oke, ada di kalimat ketujuh. Ada beberapa tujuan dibuatnya game kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kebudayaan dan media pembelajaran. Ini adalah terwujudnya sebuah game yang digunakan sebagai media belajar budaya yang menarik dan menyenangkan. Tadi di kalimat itu tidak ada kata harus, tapi di pilihan E ada kata harus, sehingga pilihan E salah. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut ke kalimat 10. Soal nomor 10, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat yang mana? Oke, kalimat efektif itu strukturnya harus jelas, jadi minimal dia ada subjek dan predikat, maknanya tidak ambigu, dan ejaannya benar. Oke, kita akan cek saja.
Pilihan A kalimat 1. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus tradisi budaya Indonesia juga. Oke, secara sekilas kalimatnya tidak ambigu ya. Subjek predikatnya pun ada, generasi muda. Ini subjek, sebagai generasi penerus bangsa itu keterangannya itu adalah predikatnya, tidak masalah. Kalimat ketiga, berkurangnya minat generasi muda mempelajari budaya juga disebabkan belum adanya media belajar budaya yang menarik. Tidak ada masalah dari kalimat itu, subjek predikatnya jelas ya. Berkurangnya minat generasi muda, subjek, mempelajari, predikat. Oke. Kemudian C, kalimat keempat, materi ajar tentang budaya masih didominasi dalam bentuk media cetak yang membutuhkan minat baca tinggi pada generasi muda. Kalimatnya jelas, tidak ambigu, subjek predikatnya pun jelas. Materi ajar ya, tentang budaya, predikatnya didominasi. Kemudian pilihan D, kalimat ketujuh, adapun, konjungsi adapun itu boleh di awal kalimat. Adapun beberapa tujuan dibuatnya game kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kebudayaan dan media pembelajaran ini adalah terwujudnya sebuah game yang digunakan sebagai media belajar budaya yang menarik dan menyenangkan. Tidak ada masalah. Jadi subjeknya tujuan dibuat game, predikatnya adalah ini keterangannya sebagai salah satu. Kalimat ke-8, selain itu boleh di awal kalimat untuk menumbuhkan rasa mencintai, rasa menghargai, rasa ikut memiliki, rasa melestarikan kekayaan budaya bangsa sendiri sejak dini. Nah, ini ambigu karena tidak jelas inti subjek predikatnya siapa. Jadi selain itu, berarti kan di sini harus ada subjek yang menjelaskan selain itu dari apa sih. Nah, jadi harusnya ada kata selain itu tujuan dibuatnya game. Nah, itu bisa untuk menumbuhkan rasa mencintai. Nah, di situ tidak jelas. Sehingga nomor 10 yang tidak efektif adalah pilihan yang E, kalimat ke-8. Oke, ke soal yang terakhir. Tidak terdapat kelemahan kalimat akibat fungsi tanda baca dalam kalimat berikut kecuali pada. Oke, berarti kan tidak terdapat kelemahan. Berarti kan kita harus mencari tidak terdapat kelemahan berarti yang benar. Tapi karena ada kata kecuali berarti kita cari yang salah. Tapi ingat, ini yang perlu kita cek hanya tanda bacanya saja karena yang ditanyakan adalah tanda baca. Pilihan A kalimat kedua. Namun, setelah namun ada tanda koma, benar ya. Pengaruh budaya asing yang semakin gencar membuat generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional. Koma, bahkan, sebelum bahkan ada tanda koma sudah benar, sedikit demi sedikit telah menjauhi dan mulai melupakan budaya tradisional bangsa. Tidak ada masalah. Pilihan B kalimat kelima, manfaat lain adalah aspek kecerdasan dan refleks saraf yang sebenarnya juga sedikit banyak terasa dalam sebuah game. Terutama, jadi ini untuk penekanan saja dalam pembacaannya agar jelas, tidak ada masalah. Terutama game yang bersifat kompetitif. Pilihan C kalimat ke-6, dengan belajar melalui visualisasi yang menarik diharapkan, di sini ada penekanan dalam pembacaannya, tidak ada masalah. Pilihan D kalimat ke-8, selain itu, untuk menumbuhkan rasa mencintai, rasa menghargai, rasa ikut memiliki, dan rasa melestarikan kekayaan budaya bangsa sendiri sejak dini. Tidak ada masalah. Setelah selain itu harus ada tanda koma. Di sini kan ada kayak penjabarannya, harus diikuti tanda koma. Kalimat ke-9 dan koma. Aslinya ini kan penggunaan dan tadi sudah salah, tapi kan yang kita perlu cek adalah tanda baca. Setelah kata dan itu tidak perlu tanda koma. Sehingga yang salah adalah nomor 11, jawabannya pilihan yang E. Cukup sekian untuk pembahasan dari soal pemahaman bacaan dan menulis serta pengetahuan dan pemahaman umum untuk part yang ke-7. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.